setia. Halo Tribuners, balik lagi ya di Tribun News Style. Kali ini Devi nggak sendiri nih, karena ditemenin bareng sama Memes. Yeay. Jadi kita hari ini mau membahas suatu hal yang lagi happening banget ya. Jadi Tribuners ngerasa gak sih di awal tahun 2022 ini banyak banget berita COVID-19 yang meningkat karena varian Omicron. Iya, karena beritanya kemarin sempat heboh ya, katanya Omicron itu penularannya lebih cepat daripada varian yang lain. Tapi kalian Tribuners yang udah ngerasain gimana rasanya? Memes penasaran nih gitu ya. Jadi kalian bisa berbagi cerita nanti mungkin di kolom komentar bawah ini gimana gejala yang kalian alami selama kalian terpapar COVID-19 varian Omicron. Iya. Nah bahkan di sekeliling pun udah banyak yang positif ya, jadinya banyak yang menjalani isolasi mandiri. Yes. Dan Kementerian Kesehatan memberikan kriteria nih bagi pasien COVID-19 yang telah selesai isolasi dan dinyatakan sembuh. Tapi nih ya, bagi masyarakat yang udah dinyatakan sembuh dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, lalu apa aja sih kriteria selesai isolasi atau sembuh ini? Jadi yang pertama, pada saat konfirmasi COVID-19 yang tidak bergejala atau yang namanya asimptomatik ya, isolasi dilakukan selama 10 hari nih Tribuners dan Memes sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Nah, pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 hari Devi, sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Nah, dan demikian itu untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari ya. Dan dalam hal masih terdapat gejala nih, misalnya Tribuners ada gejala setelah hari ke-10, isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala itu sendiri. Nah, pada kasus konfirmasi COVID-19 sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoman atau isoter dapat dilakukan pemeriksaan NAAT, termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu pemeriksaan selama 24 jam. Nah, pembiayaannya ini pemeriksaan dilakukan secara mandiri ya Tribuners. Dan selanjutnya nih, pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis, ini tetap termasuk harus ini ya pemeriksaan PCR lagi pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu 24 jam. Nah, maka pasien harus melakukan isolasi sebagaimana ketentuan kriteria selesai isolasi atau sembuh. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri nih. Bagi pasien positif Omicron tanpa gejala atau gejala ringan diimbau isolasi mandiri atau isoman di rumah aja. Ya, selama waktunya 10 hari ya Memes ya. Iya. Dan yang kedua, usia pasien isoman maksimal 45 tahun dan tidak memiliki komorbid ya Tribuners. Langsung yang selanjutnya dipantau petugas kesehatan melalui telemedicine atau puskesmas setempat. Ya benar banget, jadi zaman sekarang tuh udah gampang banget, pakai online juga bisa ya untuk konsultasinya nih. Yes. Dan selanjutnya, rumah untuk isoman harus memiliki kamar atau lantai terpisah ya Tribuners dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kamar mandi dalam rumah pasien terpisah nih. Nah, selanjutnya menyiapkan alat pengukur kadar oksigen atau pulse oximeter. Ini nggak cuma buat Omicron ini aja ya. Kemarin pas Delta itu juga alat ini ya, oximeter itu sangat susah dicari di apotek-apotek atau toko alat kesehatan. Mungkin sekarang udah nggak langka lagi ya, Devi. Iya, bener banget. Karena udah banyak juga kan yang pakai gitu ya. Dan selanjutnya tetap pakai masker ya Tribuners saat keluar kamar. Selanjutnya berkomitmen untuk isoman sampai selesai. Iya benar banget, jadi untuk menjaga diri sendiri dan orang lain ya tentunya. Terus gimana nih Mes, gejala Omicron tuh apa aja sih? Kamu pernah ya? Pas 2021 ya? Iya, mungkin pas aku nggak Omicron ya, tapi Delta. Iya, sama kita. Tapi menurut cerita orang-orang nih ya yang udah terpapar Omicron, ini bercerita ke aku nih Devi ya. Dia itu gejalanya itu cuman demam, batuk, flu, sakit tenggorokan. Jadi kayak flu biasa mungkin ya, kayak flu pada umumnya yang dulu-dulu gitu. Iya, tapi mungkin nggak separah Delta ya gejalanya. Cuma penyebarannya lebih cepat Omicron nih. Betul. Nah, gejalanya nih yang gejala umum ya, Tribuners ada demam, batuk, flu, sakit tenggorokan gitu. Dan ada 5 derajat gejala Omicron, apa aja Mes? 5 derajat gejala Omicron itu ada gejala asimptomatis, yaitu tidak ditemukan gejala klinis. Ya, jadi tanpa gejala ya. Dan yang kedua ini ada gejala ringan Tribuners. Jadi gejala ringan ini tanpa ada bukti pneumonia virus dan tanpa hipoksia. Frekuensi nafas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigen lebih dari 95%. Sedangkan gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nafas pendek,
mialgia dan nyeri tulang. Nah, kalau ini di Delta kemarin pada saat Memes ngerasain juga udah seperti ini ya, gampang lelah begitu. Iya, dan selanjutnya juga gejalanya tidak spesifik nih Tribuners, seperti sakit tenggorokan, terus kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual, muntah gitu ya. Dan anosmia, tapi ini kalau di Omikron jarang ya yang anosmia. Iya, jarang terjadi anosmia, betul. Jadi memang itu kalau dulu ya katanya pas Delta itu siapa yang mengalami anosmia itu kemungkinan gejalanya nggak parah begitu. Oh iya benar banget. Tapi kalau di Omikron udah nggak jarang yang anosmia udah gitu nggak ya. zaman gitu mengalami anosmia. Iya benar banget. Dan selanjutnya juga ada gejala sedang nih. Jadi gejala sedang ini ditandai dengan keadaan klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak nafas cepat tanpa ada pneumonia berat dengan saturasi oksigen 93%. Sedangkan gejala berat dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak napas, napasnya cepat begitu. Terus ditambah 1 dari frekuensi napas lebih dari 30 per menit, distres, pernapasan berat dan saturasi oksigen kurang dari 93%. Dan gejala yang terakhir ini kritis ya, biasanya untuk yang punya komorbid atau usianya lebih dari 45 tahun. Dalam keadaan kritis, pasien memiliki gejala gagal nafas, komplikasi infeksi, atau kegagalan multi organ dalam penanganan varian Omikron. Lanjut lagi, rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat, kritis, dan membutuhkan oksigen. Jadi, siapapun yang terpapar Omikron dengan gejala ringan diimbau untuk di rumah aja ya, Tribuners. Iya, benar banget. Dan kalau yang gejala ringan atau tanpa gejala bisa konsultasi lewat telemedicine dan isolasi di rumah selama 10 hari ataupun lebih. Betul, sampai badannya benar-benar udah fit lagi baru boleh keluar rumah. Iya benar. Dan buat Tribuners nih yang udah vaksin harus tetap hati-hati ya. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena Omikron ini nggak bisa ditebak, walaupun udah vaksin tapi nggak jaga protokol bisa jadi kena gitu ya. Iya betul, bisa juga di lagian zaman Omikron ini kita terpaparnya juga selain Omikron, yaitu Delta, Alpha dan sebagainya. Jadi kalian harus was-was ya Tribuners karena COVID-19 belum hilang di belum Indonesia. Berakhir ya, semoga cepat berakhir ya Memes ya. Amin ya Allah. Nah itu tadi informasi hari ini ya Tribuners, jaga kesehatan, pokoknya tetap harus positive thinking juga dan vaksin bagi yang udah bisa vaksin ya. Ya terutama kalian harus bahagia ya Tribuners untuk menjaga imun kalian supaya tetap stabil begitu. Iya benar banget. Dan hari ini sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat informasi dari Devi dan Memes. Sampai jumpa. Semoga membantu Tribuners. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.